Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa semuanya. Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat. Semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan sampai pada hari ini kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kembali belajar bersama, yaitu tentang pembahasan soal-soal pola bilangan, barisan, dan deret. Para siswa semuanya, jadi hari ini adalah tanggal 14 Agustus, bertepatan dengan Hari Pramuka. Meskipun tidak ada kegiatan apa-apa, hari ini kalian tetap di rumah masing-masing, supaya tahu bahwa hari ini adalah Hari Pramuka. Tetapi Bapak Ibu guru masuk seperti biasa dan ada apel pramuka. Tidak saya panjang lebarkan dari prakata dari saya, langsung akan saya mulai materi hari ini pembahasan soal pola bilangan, barisan, dan deret. Tidak banyak, hanya beberapa soal saja saya ambilkan dari soal-soal PTS tahun-tahun kemarin. Saya cupliki sedikit-sedikit saja. Mari kita mulai para siswa semuanya. Silahkan disiapkan mungkin coret-coret supaya kalian juga bisa berpikir ya dan mencoba soal-soal tadi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengetahui cara pembahasan soal pola bilangan, barisan, dan deret. Ya. Jadi kita akan belajar soal-soal sekaligus pembahasannya. Ya. Jadi membahas soal. Sehingga nanti kalian kalau ada soal-soal yang lain, yang setipe, atau mempunyai konsep yang sama, analisa yang sama, bisa mencari jawabannya sendiri. Soal yang pertama, ini ada soal pilihan ganda. 3 bilangan ganjil berurutan, jumlahnya adalah 243. Berapakah bilangan-bilangan itu? Jadi 3 bilangan ganjil berurutan jumlahnya 243. Berapakah bilangan-bilangan itu? Maka kita bahas, ini sudah dulu pertemuan yang pertama kita sudah membahas tentang ini, 3 bilangan ganjil pertama ya. Caranya adalah bahwa 243 ini kita bagi 3 dulu. Kan sama dengan 81 ya. 81. Maka 81 ini menjadi angka tengah dari barisan tadi. Menjadi angka tengah dari barisan tadi ya. Ya, 81 ini ya. 81. Maka bilangan ganjil sebelumnya adalah tentunya 79, kemudian angka bilangan ganjil setelahnya adalah 83. Begitu ya. Jadi ini kalau dijumlah maka jumlahnya adalah 243. Jumlahnya 243. Maka jawabannya adalah yang C. Nah, jawabannya yang C. Menginjak soal yang kedua. Ada pola
dari pola berikut banyak bulatan hitam pada pola ke. Ini pertanyaannya tertutupi sebentar. Tadi bentar ini saya geser dulu. Saya geser dulu ke sini ya, agak ke bawah sini. Kelihatan. Saya kecilkan sedikit. Ya. Dari pola berikut, banyaknya bulatan hitam pada pola keempat dan kelima. Ya. Coba kita hitung pola pertama, bulatannya 1. Ya. Pola pertama, bulatannya adalah 1. Kemudian ini 1. Pola kedua, bulatannya adalah 7. 7 itu 3, di sini ada 3, di sini ada 2, di sini ada 2. Kalau dijumlah 7. Kemudian pola ketiga itu adalah di sini kalau dijumlah 5, kemudian 4, kemudian 3. Maka sebelah kirinya 4, 3. Kalau dijumlah berapa? Kalau dijumlah 7 tambah 7, 14 tambah 5 adalah 19. Jadi pola pertama tadi 1, kemudian 7, kemudian ini adalah 19. Ya. Maka pola keempat berapa? Pola keempat tentunya tadi kita mengambil dari sini ya. Sini. Kemudian ini. Maka pola keempat ini bulatannya berapa? Yang ditanyakan pola keempat dulu. Maka setelah 1, 3, maka yang tengah di sini kan 7 kan. 7. Ya. 1, 3, 5, 7. Maka setelahnya berapa? Kalau tadi ini setelahnya ada 1 angka, kemudian ada 2 angka, 2 angka di bawah 5, berarti ini 3 angka di bawah 7. 6, 5, 3, ya, 14, ya, 14. Di sini juga sama, 6, 5, 3. Jadi ini 14, 14. Nah, 14. Maka pola keempat berapa? 14 ditambah 14 ditambah 7. Ya. Jadi ada 35. Nah, ini baru sampai pola keempat saja kita sudah mengetahui jawabannya. Berarti jawabannya yang A. Ya. 63. Nah, ini jawabannya ini. Yang A. Itu ya. Maka pola bisa mencari menyimpulkan pola kelima enggak? Berarti pola kelima 9. Di sini berapa jumlahnya kira-kira? Kalau ini 14 itu adalah dari 7 kali 2 kan? Nah, tadi. Berarti di sini berapa? Berarti tambah 8, 7, 6, 5. Ini berapa nih? 26. 26. Ya. Berarti di sini juga jumlahnya 26. 26 tambah 26. 5, 2, 5, 2 tambah 9, 6, 1. Ya. Maka jawabannya yang A. Gitu. Nah, mati dulu. Oh iya, nanti YouTube ini bisa kalian putar kapanpun. Jadi meskipun ini belum bisa sampai jelas, nanti bisa diputar kembali ya. Soal yang ketiga, ini ketika pertemuan kita yang pertama, angka satuan bilangan 2 pangkat 2017.
kita ambil pola dulu bahwa 2, karena ini 2, maka di sini kita ambil pola 2 pangkat 1 itu kan hasilnya 2. 2 pangkat 2 hasilnya 4. 2 pangkat 3 hasilnya 8. 2 pangkat 4 hasilnya 16. Ya. Kemudian kalau 2 pangkat 5 hasilnya 32. Nah, ini satuannya kembali ke 2. 2 pangkat 6 hasilnya 64. Nah, ini kan satuannya kembali. Nah, tadi kan 2, 4, 8, 16 atau 6. Berarti di sini selanjutnya satuannya adalah 8, kemudian 6. Nah, kalau 2017, misalnya pangkat 5 itu kan kalau dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena setiap 4 itu mengalami satuan yang sama. 5 dibagi 4 kan sisa 1, maka satuannya seperti 2 pangkat 1. Sekarang 2017 dibagi 4, sisa berapa? Sisanya dapat sekian, sisanya yang kita hitung sisa 1 karena habis ketika 2016. Habis ya. Kalau 2017 berarti sisa 1. Karena sisa 1 maka satuan angka ini adalah 2. Ya. Jadi satuan dari 2 pangkat 2017 adalah 1 ya. Ada kok 1. Sisanya 1, satuannya 2. Begitu. Satuannya 2. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya yang A. Ini sudah kita bahas waktu pertemuan pertama. Ini, jika N pada bilangan 333 pangkat N adalah suatu bilangan bulat positif, N-nya bulat positif, nilai N agar satuannya 1. Kalian jangan bingung, ini angkanya 333, tapi penyelesaiannya kalian ambil yang angka terakhir. Angka terakhir ini kita buat polanya. Kalau 3 pangkat 1 itu kan 3. 3 pangkat 2 itu kan 9. 3 pangkat 3 itu kan 27. Satuannya 7. 3 pangkat 4 itu adalah 81. 3 pangkat 5 itu adalah 243. Ini kembali ke awal ya. Nah, satuannya 3, berarti setiap 4 mempunyai satuan yang sama. Ya. Maka supaya satuannya 1, maka dia harus habis dibagi. Karena 4 ini habis dibagi 4. Manakah dari A, B, C, D yang habis dibagi 4? 2017 sisa 1, 2018 sisa 2, 2019 sisa 3, 2020 habis. Berarti jawabannya adalah 2020. Maka nilai N agar satuannya 1 adalah 2020. Agar satuannya 1, maka harus habis dibagi 4 ya. Dari ABC itu yang habis dibagi 4 adalah yang D 2020. Begitu ya. Soal keempat. Ini sekarang soal kelima. Jumlah 100 buah bilangan genap yang pertama. Jadi bilangan genap itu kan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kalau 100 terakhirnya berapa? Terakhirnya berarti 200. Kan? Ini ditambah, terus ditambah karena deret, jumlah deret, maka sampai dan seterusnya, sampai sini ditambah. Ini jumlahnya berapa? Caranya menghitung bagaimana? Ada beberapa macam cara menghitung, dengan analisa atau dengan
rumus. Kalau menggunakan eh, rumus kemarin pelajaran minggu kemarin sudah diterangkan oleh Ibu Sutartini, SPD MPD, bahwa SN jumlah 100 bilangan berarti S100 atau karena dia deret aritmatika rumusnya apa? N per 2, 2A plus N min 1B. Ya. A-nya apa? N-nya apa? A itu suku pertama. N itu jumlah tadi. Jumlah bilangannya tadi 100 bilangan. B-nya beda. Bedanya itu penambahnya 2. Kan ini melalui penambahnya 2 terus. Ya kan? Ini kan 2 terus. Nah, berarti N-nya 100 per 2. 2 kali A-nya 2. Kalau bilangan pertama. N-nya 100 min 1. Bedanya adalah 2. Sama dengan 100 per 2 kali 4 ditambah 198. Sama dengan 100 per 2 kali 202. Ini kita coret kan hasilnya 101. Berarti jumlahnya 101, nah, kasih 02 karena kali 100. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya yang C. Ini soal yang nomor 5. Ya, soal nomor 5. Coba soal nomor 6 ya, soal nomor 6. Ada barisan bilangan 1 2 4 6 9 12 16 20 PQ. Nilai PQ-nya berapa? Kira-kira kalian analisa dulu. 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 6 bagaimana? Analisanya bagaimana kalau ini menurut kalian? Coba dipikir dulu. 1 ke 2 ya. Kalau kalian tahu, coba itu PQ-nya berapa? Coba dicoret-coret dulu. Satu ke 2 itu kan kali 2 ya. Kali 2. Ini ada bilangan 1, kemudian ini 4, ini 9. Nah, ini 16. Ya. Ini adalah bilangan apa kira-kira? Kemudian kalau dianalisa 2 ke 6 tambah 4 ya, plus 4. 6 ke 12 plus 6. 12 ke 20 itu adalah plus 8.
20 ke Q kira-kira plus berapa? Plus 4, 6, 8, plus 10. Nah, Q-nya berapa dulu Q-nya? 20. Nah, Q-nya sudah ketemu ya. 20 tambah 10, 30. Tapi ini tadi yang 1, 4, 9, 16. Ini bilangan apa? Ini adalah bilangan kuadrat. 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, kemudian 4 kuadrat, maka P-nya adalah 5 kuadrat atau 25. Jadi P-nya 25, Q-nya 30 gitu ya. Nah, jadi suatu barisan ini sering keluar di soal-soal psikotes dan sebagainya ya. Ini harus memerlukan pemikiran ya, pemikiran yang lebih. Jadi soal pola barisan deret tidak hanya monoton saja ya. Oh, barisan aritmatika harus tambah ini terus, itu enggak. Tapi ini dua barisan jadi satu. Nah, dua barisan jadi satu menggunakan pola sendiri-sendiri. Ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 7. Sekarang ini, coba pikirkan dulu. Kira-kira berapa? 5, 11, 19, 30, 45, 65, XYZ. XYZ-nya kira-kira berapa itu? Nah, kita mulai ya. 5 ke 11. Ini tambah berapa? Tambah 6. Ya. 11 ke 19 tambah 8. 19 ke 30 tambah berapa? 11. Kemudian 30 ke 45 tambah 15. Ini tambah 20. Nah, sekarang kira-kira ini tambah berapa? Coba perhatikan, 6 ke 8 itu tambah berapa? 2. 8 ke 11 tambah 3. 11 ke 15 tambah 4. 2, 3, 4. Ini tambah 5. Ah, berarti ini tambah 6. Tambah 6. Ya. Karena tambah 6 maka jadi berapa? 26 di sini. Maka 65 tambah 26 adalah berapa? 91. Sudah ketemu yang E. Nah, ini kalau sudah ketemu satu ya sudah jawabannya yang B. Kalau mau dihitung berarti di sini tambah 7. Tambah 7. 26 tambah 7, 33. 91 tambah 33 adalah 120 ya 124 ya. 124 sudah betul. Itu. Kemudian ini tambah 8. Tambah 8. 33 tambah 8. 41. Ya. 41. 124 tambah 41. 165 pas. Nah, maka jawabannya B. Jadi ini tadi 91, kemudian 124, kemudian 165.
5. Ya, jadi jawabannya yang B. Kemudian soal ke-8. Pola ke N dari barisan bilangan berikut ya adalah apa? Yang mana? Pola ke N. Jadi suku ke N-nya dari 1, 3, 6, 10, 15, 21 itu ke N-nya apa? Ini cara termudah untuk menjawab soal itu, kita masukkan aja satu persatu ya. Masukkan satu persatu. Misalnya suku pertama itu kan nilainya harus 1. Ini kan U1, ini U2, ini U3 ya, dan seterusnya. Jadi suku pertama ketika N-nya 1 nilainya harus 1. Ketika N-nya 2 nilainya harus 3 ya. Ketika N-nya 3 maka nilainya harus 6. Maka kita cek ketika N-nya 1 ya sama dengan 1, maka yang A ini 1, 1, 1 tambah 1. 2 kali 1, 2 nih. Salah, berarti yang A bukan jawaban ya. Bukan jawaban. Karena suku pertama harus 1, kok ini tadi 2. Suku yang B 1, 1 tambah 1. 2 kali 1, 2 dibagi 2, 1. Kemungkinan jawaban. Kalau ini 1 bukan ya, nilainya tidak 1. Yang ini 1, 1, 3. 3 kali 1, 3. Nah, bukan ya. Jadi jawabannya yang B. Jadi ketika dimasukkan N-nya 1, N-nya 1. Ini ya, ini saya masukkan ke sini ya. Berarti kan 1, 1 tambah 1 dibagi 2. Kan ini kan 1 kali 2 dibagi 2 kan nilainya 1. Berarti sesuai. Baru suku pertama saja ini. Misalnya suku kedua, N-nya sama dengan 2. Berarti kan 2. 2 tambah 1 dibagi 2 apakah 3? 2 kali 3 dibagi 2 nilainya 3 betul. Nah, dan seterusnya ya. Berarti jawabannya yang B. Soal nomor 9. Ini soal terapan ya. Soal terapan, soal cerita dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sebuah lomba 10 soal saja. Seutas tali dibagi menjadi 7 bagian sehingga panjang masing-masing bagian membentuk barisan geometri. Jika panjang tali terpendek 5 meter, tali terpanjang 320 meter, maka panjang tali mula-mula adalah berapa? Coba perhatikan ya. Kita punya seutas tali dipotong-potong ya. Potongan pertama panjangnya 5 meter. Potongan terakhir karena dibagi 7, ini potongan kedua, potongan ketiga, potongan keempat, potongan kelima, potongan keenam, potongan ketujuh panjangnya 320. Ini yang terpanjang ya. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Dengan cara coba-coba. Misalnya karena coba yang pertama pakai cara coba-coba. Misalnya ini kan seandainya kita ambil ini kali 2. Kali 2 ini kan 10. Kali 2 ya kan 20. Kali 2 40. Kali 2 lagi 80. Kali 2 lagi 160. Maka kali 2 pas.
ya, 320. Kali 2, 320. Sehingga potongan panjang potongnya ini tinggal jumlah saja. Ya, 5 tambah 10, 15 tambah 20. Ini tinggal jumlah saja. 15. Ya, ini 35. Ini 75. Ini 155. Ini 200. 315 ya, 315, maka ini adalah 635 ya. Itu pakai cara coba-coba. Kalau enggak misalnya 320 tadi kita bagi 5 ya. Nah, jadi ini dan ini jadi 320 ini kita bagi 5. Kita bagi 5 itu kan dapatnya 300 bagi 5, 60, 20, 64 kan? 64. 64 itu adalah suatu bilangan 2 pangkat 6. 2 pangkat 6. Berarti rasionya 2. Jadi pembaginya tadi 2 atau pengalinya 2. Kenapa ini 6? Sampai 6 kali. Ya, 6 kali. Jadi ini ke sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kan pas. Jadi 7 itu sampai 6 kali. 7 bilangan itu sampai 6 kali. Berarti rasionya tadi 2. Kalau menggunakan rumus, karena ini R ya sebagai R, kemudian 5 itu sebagai bilangan A, kemarin yang pertemuan kemarin sudah diterangkan Bu Sutartini, berarti SN ya, S7, berarti A-nya, kan rumusnya A, R pangkat N min 1 dibagi dengan R min 1. A-nya kan 5, R-nya 2, N-nya 7. N-nya 7 min 1. Min 1 dibagi dengan R-nya 2. 2 min 1. 2 min 1 kan 1. Berarti 5 dikali 2 pangkat 7 itu berapa? 2 pangkat 7, 128 kan? 128 dikurangi 1 dibagi 1 atau 5 kali 127. Nah, hasilnya adalah 635. Ya, 635. Jelas ya? Ya, ini pembahasan 10 soal. Semoga kalian tidak bingung dan bisa menambah wawasan kalian dalam pengerjaan soal-soal. Coba nanti ada tugas, ya, ada tugas, ada 2 soal saja ini. Ada 2 soal, kalian amati dan kalian kerjakan, nanti difoto lagi kirim ke WA. Terima kasih ya. Itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan. Semoga menjadi menambah wawasan bagi kalian dalam pengerjaan soal. Kalau ada pertanyaan silakan japri ke Pak Guru nanti.